selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba gali lebih dalam ya dari kutipan Anda soal Roma 7b PDF. Fokusnya di surat Roma pasal 7. Misi kita hari ini kita coba bongkar deh itu hubungan antara hukum Taurat, terus dosa, sama pembebasan dalam Kristus. Gimana? Siap kita bedah bareng? Siap. Ya sumber ini langsung ajak kita mikir ya. Hukum Taurat ini sebenarnya sumber masalah atau justru cuma nunjukin masalahnya aja. Dan gimana kita ini, ya sebagai manusia, sering banget kan pengennya baik, tapi kok ya jatuhnya ke dosa lagi. Nah, teks ini coba jawab itu. Oke, kita mulai dari ayat 1 sampai 6 dulu ya. Ada analogi soal hukum pernikahan, ini menarik nih. Dibilang kan istri itu terikat hukum sama suaminya selama suaminya hidup. Tapi kalau suaminya meninggal, ya bebas dia. Nah, ini dipakai buat jelasin kalau Anda, kita semua, lewat tubuh Kristus itu udah mati buat hukum Taurat. Tujuannya apa? Ya biar kita jadi milik Kristus yang udah bangkit, terus bisa berbuah bagi Allah. Gitu kan ya? Betul, dan penting banget dicatat nih, seperti di ayat 7 sama 12, hukum Taurat itu sendiri nggak dianggap dosa sama sekali. Justru kebalikannya. Paulus bilang, oleh hukum Taurat aku malah jadi kenal dosa. Contohnya, yaitu perintah jangan mengingini. Tanpa ada hukum itu, mungkin kita nggak sadar kalau keinginan itu dosa. Hukum itu kudus, benar, dan baik. Itu jelas di ayat 12. Tapi, nah ini dia, dosa itu licik. Dia pakai hukum yang baik itu buat nunjukin kuasanya, yang ujung-ujungnya mematikan. Sumber Anda itu ngasih ibarat kayak hasil ronsen. Ronsen kan nunjukin penyakitnya, dalam ham ini dosa. Tapi ronsennya sendiri ya bukan obatnya. Jadi hukumnya itu baik, tapi kok rasanya malah jadi beban ya? Malah kayak membunuh gitu. Nah itu dia. Karena penyakitnya ya dosa di dalam diri kita ini itu pakai perintah yang baik buat berontak. Hukum itu kan nunjukin standar Tuhan yang sempurna. Pas kita gagal ya karena dosa itu tadi, hukum secara sah bilang kita salah, pantes dihukum. Jadi dosa pakai alat baik buat hasilin kematian rohani. Oke. Ini nyambung ke bagian kedua ya, ayat 13 sampai 25. Wah, ini kayaknya bagian yang paling relate ya buat banyak orang, pergumulan batinnya itu loh. Sumber Anda kan menggarisbawahi konflik ini. Tahu yang baik, pengen banget ngelakuin, tapi yang dilakuin malah yang kita benci. Ayat 15, 19 itu jelas banget. Ada perasaan kayak terjual di bawah kuasa dosa di ayat 14. Iya, dan perlu dipahami juga, pergumulan ini bukan berarti hukum Tauratnya jahat, sama sekali bukan. Ini bukti kondisi kita aja, sebagai manusia. Ayat 18 itu terus terang banget, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Dosa di sini, kata sumber Anda, bukan cuma tindakan salah sesekali, tapi digambarin kayak apa ya? Kuasa lain yang aktif, yang tinggal di dalam diri kita. Ayat 17-20 itu kan. Bahkan setelah kita percaya Kristus pun, dia masih ada. Puncaknya itu di ayat 28 ya, jeritan hati yang jujur banget. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Wah, rasanya mungkin semua pernah ya di titik ini. Pasti pernah. Tapi untungnya langsung ada jawabannya di ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ini titik baliknya. Jadi, kelepasan yang sejati itu nggak datang dari usaha kita sendiri buat taat hukum. Sumber Anda juga tegas bilang, nggak ada yang mampu kok. Tapi murni 100% dari karya Kristus. Dialah solusi dari Allah, anak domba yang nanggung hukuman kita. Ini inisiatif Allah total buat cari kita yang hilang. Terus kalau gitu apa artinya bebas dari hukum Taurat ini? Secara praktisnya gitu, apa kita jadi bebas aja gitu berbuat dosa? Wah, yang nggak gitu. Justru kebalikannya. Ayat 6 kan jelasin, bebas dari hukum Taurat itu bukan bebas berbuat dosa, tapi bebas untuk melayani Allah. Caranya baru. Gimana caranya? Ya oleh Roh Kudus. Bukan lagi sekedar ikutin aturan tertulis yang ujung-ujungnya cuma bisa menghakimi. Kita nggak lagi di bawah hukum sebagai sistem penentu benar salah di hadapan Allah. Kenapa? Karena Kristus udah genapin semuanya. Jadi intinya ini soal kita ngakuin aja gitu ya, kalau kita nggak mampu lawan dosa sendirian. Terus hidupnya jadi bergantung penuh sama anugerah Kristus. Persis, intinya di situ.
Ini balik lagi ke prinsip-prinsip dasar kayak sola fide, hanya iman, sola gratia, hanya anugerah, dan solus Christus, hanya Kristus. Artinya ya, kita jujur aja sama pergumulan kita. Nggak usah sok kuat atau ngandelin diri sendiri. Tapi ya terus-menerus kembali bertobat dan bersyukur atas apa yang Kristus udah kerjakan buat kita. Itu aja kuncinya. Jadi Roma 7 ini benar-benar ngasih gambaran yang jujur ya. Di satu sisi ada kebebasan yang luar biasa dalam Kristus, tapi di sisi lain ya perjuangan melawan sisa-sisa dosa dalam diri kita tuh masih nyata banget. Medan perangnya masih ada. Betul sekali. Dan mungkin sebagai penutup ya, sumber yang Anda berikan ini ngasih satu pertanyaan refleksi yang cukup nusuk sih buat kita renungkan. Pertanyaannya gini, mengingat Kristus udah nebus Anda, kita semua, dari kuasa dosa dengan harga yang semahal itu, darahnya sendiri, nah terus bagaimana Anda akan pakai sisa hidup anugerah ini untuk balas kebaikannya dan nyenengin hatinya? Itu jadi pemikiran yang bagus buat Anda bawa pulang dan renungkan lebih dalam lagi.